Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Gohan. Dia merupakan lulusan terbaik dari kampusnya. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat yang sangat membanggakan. Sesuatu yang tidak mudah bagi anak dari keluarga yang sangat sederhana dan miskin. Orang tuanya hanyalah penjual air galon minum. Meski begitu, mereka rela berkorban banyak agar Gohan bisa berkuliah. Berharap suatu hari Gohan mampu memperbaiki nasib keluarganya. Setelah wisuda, Gohan sempat optimis bahwa pintu kesuksesan akan terbuka lebar. Nilai akademisnya tinggi, prestasi kuliahnya gemilang, bahkan dosen-dosen mengenalnya sebagai mahasiswa yang cerdas. Namun, kenyataan di luar kampus sangatlah berbeda. Dunia kerja tidak hanya melihat nilai, tapi juga melihat koneksi, status sosial, bahkan dari mana seseorang berasal. Tak terasa beberapa bulan berlalu semenjak Gohan lulus kuliah. Di ibu kota, Gohan berulang kali melamar pekerjaan. CV-nya tersebar di banyak perusahaan. Namun jawaban yang datang hampir selalu sama, penolakan. Hal ini membuatnya semakin sadar bahwa kompetisinya begitu ketat. Banyak perusahaan hanya mau menerima lulusan dari universitas ternama, terutama yang pernah belajar di luar negeri. Sedangkan Gohan hanyalah lulusan kampus swasta di daerahnya. 历来中国区现在暂停应届毕业生招聘，各位可以离开了，谢谢。 Padahal sebenarnya Gohan punya jalan pintas. Dia mempunyai seorang sahabat bernama Ha. Ha ini merupakan anak dari seorang pengusaha yang kaya raya, dan dia bisa saja langsung memberikan rekomendasi agar Gohan diterima kerja di perusahaan yang besar. Tapi Gohan sendiri adalah anak muda yang sangat idealis. Sejak awal, prinsip Gohan jelas. Dia tak mau bergantung pada orang dalam. Dia ingin meraih kesuksesannya dari usahanya sendiri. Idealismenya itu memang mulia. Namun, di dunia nyata seperti ini, prinsip semacam itu seringkali harus berbenturan dengan kenyataan yang pahit. Dari hari ke hari terus menganggur, tekanan dari keluarga semakin besar. Orang tua Gohan berharap Gohan bisa menjadi pegawai PNS saja, pekerjaan yang dianggap lebih aman, tenang, dan terjamin masa depannya. Namun Gohan punya pandangan yang berbeda. Sejak dulu, dia sudah bercita-cita ingin terjun ke dunia finansial sesuai jurusannya, bekerja di bank atau perusahaan investasi, agar dia bisa langsung berkecimpung dalam pengelolaan saham dan pasar modal. Karena menurutnya, untuk merubah kemiskinan, satu-satunya cara adalah bekerja di perusahaan besar seperti ini. Sementara itu, kedua orang tua Gohan terus menua dan terus bekerja keras dari dulu. Gohan sadar dia tak mungkin lagi menyusahkan kedua orang tuanya, bahkan dia harus membantu kedua orang tuanya. Karena alasan itulah, Gohan yang tidak mempunyai uang sama sekali, dia akhirnya memilih menumpang tinggal di kosan pacarnya, yaitu Hui. Bagi Gohan, Hui bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga support system terkuat baginya. Hui adalah wanita yang sangat luar biasa. Ketika semua orang meremehkan Gohan dan merendahkan Gohan kalau Gohan tak bisa sukses, Hui adalah satu-satunya orang yang percaya kalau suatu hari Gohan pasti bisa meraih cita-citanya. Dan dia rela untuk berbagi apapun, bahkan membantu berbagi tempat tinggal, selalu memberikan dukungan penuh. Baginya, menemani Gohan dari nol adalah bentuk nyata kesetiaan. Meskipun sekarang Gohan belum bisa memberikan apa-apa, tapi dia tetap ada di sampingnya Gohan untuk memberinya support dari sana. Hari-hari penuh kekhawatiran itu akhirnya berbuah secerca harapan. Setelah gagal melamar di berbagai perusahaan, tanpa diduga, Gohan mendapatkan kesempatan magang di sebuah perusahaan finansial besar bernama Bluestone. Meski ini berkat usaha kerasnya, tapi ada sedikit keberuntungan di baliknya. Ternyata, ayah sahabatnya, yaitu Ha, pernah menyarankan agar Bluestone membuka satu slot magang tambahan di perusahaan mitra mereka. Dari sanalah nama Gohan akhirnya bisa diterima. Mike? 记住了. Dan jelas ini bukan perusahaan abal-abal.
Bluestone adalah salah satu raksasa finansial di Cina, bergerak di bidang investasi, pasar saham, hingga membantu perusahaan lain mencari modal lewat penawaran saham perdana atau biasa disebut IPO. IPO sendiri adalah proses di mana sebuah perusahaan pertama kali melepas sahamnya ke publik. Dengan cara ini, perusahaan bisa mendapatkan modal segar dari para investor. Bluestone bertindak sebagai pihak yang menjembatani, sekaligus mengambil keuntungan dari persentase fee setiap transaksinya. Bagi banyak orang, bisa masuk ke Bluestone berarti peluang emas. Namun, posisi yang diterima Gohan bukanlah posisi yang nyaman. Ia hanyalah seorang karyawan magang, tanpa digaji pula, dengan masa kontrak 6 bulan. Gak ada jaminan dia akan diangkat menjadi karyawan tetap. Status ini membuat para pekerja magang di Bluestone sering dipandang sebelah mata oleh pegawai-pegawai di sana. Dan benar saja, di hari pertamanya, Gohan langsung direndahkan dan dihina oleh atasan magangnya. Penampilannya seperti orang miskin, jasnya lusuh dan tidak bermerek, jauh berbeda dengan teman-teman magang yang lainnya. Tak heran, teman-teman magang yang lainnya pasti orang-orang yang kaya, berbeda dengan Gohan yang merintis sendiri semuanya, dan dia tak punya modal bahkan untuk membeli jas yang mahal. Sepulang kerja, Gohan hanya bisa terdiam sambil menatap saldo rekeningnya yang menipis. Namun siapa sangka, Hui, pacarnya, menggunakan tabungannya untuk membelikan Gohan jas baru. Meskipun tidak semewah milik orang lain, tapi jas itu cukup untuk membuat Gohan tampil lebih percaya diri. Sikap Hui menjadi bukti betapa ia percaya pada Gohan. Meski jalan yang harus ditempuh Gohan itu begitu berat, tetapi dia yakin Gohan pasti akan sukses suatu saat nanti. Perjalanan Gohan di Bluestone semakin berat ketika dia ditempatkan di bawah arahan Pak Zhang, seorang analis keuangan senior yang dikenal tegas sekaligus sangat berpengalaman. Pak Zhang sudah lama berkecimpung di dunia finansial. Ia tahu betul bagaimana pasar saham bekerja, bagaimana perusahaan bisa jatuh hanya karena satu kesalahan kecil, dan dia tahu bahwa bisnis ini tidak cocok untuk orang lemah. Melihat latar belakang Gohan yang hanya anak seorang penjual galon, lulusan kampus swasta lokal, Pak Zhang langsung meragukannya. Baginya, dunia finansial kelas atas biasanya dihuni oleh lulusan luar negeri, anak-anak dari keluarga konglomerat, atau orang dengan koneksi yang kuat. Sementara itu, Gohan sama sekali tak mempunyai itu semua. Dia tak cocok, dan dia tak yakin kalau Gohan bisa bertahan di dunia ini. Di titik ini terlihat jelas, motivasi terbesar Gohan, dia ingin membuktikan bahwa status sosial tidak menentukan masa depan. Dia ingin menunjukkan bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Setelah berulang kali meminta kesempatan, akhirnya Gohan diberikan kesempatan oleh Pak Zhang. Meski semula enggan, kegigihan Gohan perlahan meluluhkan hati sang senior. Apalagi Gohan menunjukkan pemahaman pada isu-isu terbaru di pasar saham dan berani menawarkan pandangan terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Zhang. Tak hanya berhenti di situ, saat situasi membutuhkannya, Gohan diminta Pak Zhang untuk menjadi supir pribadinya. Tak diduga, Gohan ternyata mempunyai kemampuan mengemudi yang sangat luar biasa karena ternyata saat kuliah, dia sering menyambi untuk mencari uang dengan menjadi supir bayaran. Mereka pun tiba di perusahaan yang akan mereka investasikan. Perusahaan itu memproduksi helikopter. Dan di sana, Pak Zhang langsung menilai helikopter, kualitas komponen yang dipakai. Tak segan, Pak Zhang bahkan membongkar seluruh bagian helikopter tersebut yang ternyata diketahui menggunakan beberapa komponen dari produsen ternama. Dan itu menimbulkan kecurigaan pada investor lainnya. Dari pengalaman lapangan tersebut, Gohan mulai menyadari sesuatu tentang pekerjaannya di perusahaan Bluestone. Kalau finansial bukan hanya sekedar menghitung angka di atas kertas, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan investasi memiliki dasar yang jujur dan transparan. Gohan juga mulai takjub dengan kejujuran Pak Zhang dan kecermelangan ide-ide yang beliau miliki. 不是你那么坦白，我们真的聊不下。按照我的尽调报告，估值减半，
听你的，年轻。 Mereka pun sukses hari itu dan Pak Zhang semakin dekat dengan Gohan. Begitupun juga sebaliknya. Mereka berdua menjadi semakin nyaman. Dalam perjalanan pulang, Pak Zhang memberikan pesan kepada Gohan. Jika benar-benar ingin menjadi muridnya, maka Gohan harus siap dengan disiplin yang tinggi. Gohan diminta untuk selalu memeriksa email setiap saat, mengikuti perkembangan kebijakan, serta membaca berita-berita terbaru seputar dunia finansial, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tak hanya itu, Gohan juga diminta setiap pagi harus sudah menyiapkan seluruh bahan laporan tersebut, sekaligus menyiapkan sarapan lengkap dengan secangkir kopi hitam untuk Pak Zhang. Baginya, ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan ini latihan kedisiplinan, menguji apakah Gohan benar-benar serius untuk menempuh di pekerjaan yang berat seperti ini. Tugas besar pertama Gohan datang ketika ia diminta menyiapkan sebuah proposal IPO untuk klien baru. Proposal ini adalah senjata utama Bluestone, dokumen yang harus mampu meyakinkan perusahaan agar berani melepas sahamnya ke publik, sekaligus menarik minat para investor. Namun, hasil pertama Gohan jauh dari kata memuaskan. Presentasi yang dia buat tidak berhasil menarik perhatian. Calon klien justru menolak mentah-mentah, bahkan mulai menunjukkan sikap licik dengan menuntut keuntungan yang terlalu besar. Situasi itu membuat kerjasama mereka berakhir buruk. Tapi Pak Zhang tidak terkejut dengan kegagalan tersebut. Baginya, lebih baik membatalkan kesepakatan daripada harus terlibat dalam bisnis yang penuh tipu daya. 你们装什么？客观、正义。shit， 那么优厚的条件你们还不做？蓝石不是唯一选择。师傅，走。 Di atas rooftop gedung Bluestone, mereka duduk bersama. Pak Zhang cerita kepada Gohan kalau dunia investasi saat ini dipenuhi oleh orang-orang serakah yang rela melakukan apapun demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Di titik ini terlihat jelas prinsip dari Pak Zhang. Dia orang yang jujur, tegas, dan tidak mau ikut bermain dalam situasi yang curang seperti itu. Pak Zhang bukan hanya mengajarkan teknik bisnis kepada Gohan, tetapi dia juga memperlihatkan prinsip hidupnya. Baginya, pasar saham seharusnya menjadi sarana untuk membantu perusahaan berkembang, bukan hanya ladang spekulasi. Dia menolak terlibat dalam praktik kotor yang hanya menguntungkan orang-orang kaya saja. 人的贪婪已经把金融市场变成赌场。你要我卖身我可以哦，但是你要我作假，万万不能。好，经理。 Belum selesai dengan pelajaran pertama, Gohan kembali mendapatkan ujian yang besar. Kali ini, dia ditugaskan menangani proposal IPO untuk sebuah perusahaan makanan anjing bernama Lucky Dog. Perusahaan ini terlihat menjanjikan karena produknya dekat dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Dan Gohan menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan dirinya kalau dia juga bisa meraih kesuksesan. Gohan pun menuang semua keringatnya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat proposal. Proposal yang dia buat kali ini berbeda dari biasanya. Bukan hanya sekedar laporan finansial kaku, melainkan disusun dalam format seperti majalah, lengkap dengan visual yang menarik. 这个效果怎么样？还不错。 水果的产品都在这儿吗？ 对，都在这儿。 Setelah proposalnya jadi, Gohan dan Pak Zhang menemui Buma, pemilik dari perusahaan Lucky Dog. Dan tak diduga, ternyata Gohan memiliki pengetahuan terkait anjing. Karena dulu ketika kecil, dia mempunyai anjing juga. Dan pengetahuan keunikan Gohan itu membuat Buma terkesan dengan Gohan. Bahkan, dia menyukai Gohan dan meminta Gohan untuk nanti malam menemuinya langsung di rumahnya. 看来我们俩是应该要好好的认识一下，晚上到我家来，仔细的聊聊上市计划。就这样了。 Tentu Gohan sangat semangat dan malam itu Gohan pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke rumahnya Buma berharap Buma bisa menerima tawaran proposal tersebut. Tetapi setibanya di sana, ternyata Buma tidak menganggap pertemuan ini hanya membicarakan bisnis saja. Buma ingin lebih, dia berharap lebih. Dia pun berusaha untuk menggoda Gohan. Buma pun meminta kalau dia akan menerima proposalnya asalkan Gohan mau tidur dengannya. Tentu saja Gohan enggan. Baginya, jabatan dan pekerjaan ini tidaklah sepenting wanita yang dicintainya, yaitu Hui yang selalu menemaninya dan menurutnya tidak worth it untuk menggadaikan kesetiaannya hanya demi untuk naik jabatan saja. 你要做的是什么呢？
消我的疑虑。吊我胃口。 Merasa ditolak, Buma pun bilang lagi kalau dia akan menerima proposal dari Gohan asalkan Gohan mau untuk memakan makanan anjing di depan matanya. Awalnya Gohan ragu, tapi pikirnya memakan makanan anjing bukanlah apa-apa dibandingkan penderitaan tak punya uang sama sekali, dibandingkan melihat wanita yang dicintainya harus menderita karena dia tak bisa membantunya, dibandingkan harus melihat orang tuanya masih miskin. Karena hal itulah di situ dia pun langsung makan makanan anjing itu agar Buma bisa menerima tawaran proposalnya. 要不吃了它，要不就吃了我。 有种， Sepulang dari sana Gohan pun langsung muntah-muntah. Tapi Gohan tetap menguatkan hatinya kalau dia rela melakukan apapun supaya dia bisa diterima sebagai pegawai tetap di perusahaan Bluestone ini. Beberapa hari kemudian Buma tak menandatangani proposal tersebut dan Gohan pun menyadari kalau dia telah ditipu oleh Buma. Bagi Gohan, semua usahanya terasa hampa. Dia merasa dipermainkan dan pengorbanannya memakan makanan anjing tidak menghasilkan apapun. Dari pengalaman ini, Gohan belajar bisnis seringkali tidak berjalan adil. Tidak semua kesepakatan berdasarkan keuntungan. Ada yang dipenuhi penipuan, bahkan manipulasi. Mengetahui itu, Pak Zhang pun juga menasihati kalau Gohan terlalu percaya pada janji manis, Gohan harus ingat bahwa di dunia finansial, janji hanya berarti jika tertulis di dalam kontrak. Jika tidak, maka itu hanya kata-kata kosong. Pelajaran ini membuat Gohan sadar juga kalau dunia yang dia masuki bukanlah arena akademik yang jujur. Dunia bisnis penuh abu-abu. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa menjadi korban penipuan selanjutnya. Meskipun banyak rintangan, Gohan mulai lebih percaya diri. Dia sudah merasakan jatuh bangun di pekerjaan ini, mulai dari kegagalan proposal hingga jebakan dari klien. Semua itu membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Namun, perjalanan Gohan baru saja memasuki babak yang lebih berat. Setelah kasus Lucky Dog, dia berhadapan dengan konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang bukan hanya menguji keahliannya, tetapi juga integritas, kesetiaan, dan prinsip hidupnya. Setelah melewati berbagai cobaan di awal masa magangnya, Gohan mulai dikenal di lingkungan Bluestone. Dia memang masih dianggap sebagai anak baru, tapi semangatnya membuat orang-orang mulai melirik. Saat itu datanglah sebuah perusahaan besar yang akan mengguncang perusahaan. Kebetulan, direktur utama Bluestone jatuh sakit dan harus menjalani perawatan panjang di luar negeri. Kekosongan jabatan itu membuat posisi kepemimpinan sementara jatuh ke tangan seorang perempuan bernama Helen. Dia merupakan eksekutif atasan ambisius yang dikenal pintar, berkarisma, tetapi juga haus kekuasaan. Rela melakukan apa saja demi bisa mendapatkan jabatan. 那现在是 Helen 副总裁负责，蓝石帮 HC 在海外上市，总部已经委任 Helen 全权负责。 Begitu dipilih menjadi direktur Bluestone, dia langsung mengumumkan rencana besarnya, sebuah mega proyek yang diyakini bisa mendongkrak nama Bluestone. Semua direksi diminta menandatangani persetujuan. Hampir semua setuju, kecuali satu orang, yaitu Pak Zhang. Bagi Pak Zhang, proyek ini terlalu mencurigakan. Dia sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia finansial dan instingnya mengatakan kalau proyek ini ada yang salah. Meski hanya Pak Zhang yang menolak, tetapi proyek ini tak bisa dilanjutkan karena Pak Zhang merupakan salah satu petinggi yang dihormati di sana. Bahkan di kalangan luar negeri, para pejabat juga menghormati Pak Zhang. 你们为了业绩就把风险让所有股民去承担。我是内审委员会成员，我有权推迟签字。走。 Helen tahu betul kalau Pak Zhang itu tidak bisa dibujuk. Sudah bertahun-tahun dia mengenal Pak Zhang. Tetapi setelah mencari cara-cara, Helen memikirkan suatu cara. Dia mengincar titik terlemah Pak Zhang saat ini, yaitu Gohan. Karena di antara semua pegawai yang ada di perusahaan, satu-satunya orang yang dipercaya oleh Pak Zhang saat ini adalah Gohan itu sendiri. Sebelum mencoba membujuknya, Helen sudah lebih dulu mempelajari siapa Gohan. Dia tahu Gohan bukan berasal dari keluarga yang kaya. Dia menumpang hidup di kosan pacarnya hanya untuk bisa bertahan. Ia juga tahu betapa kerasnya Gohan berusaha untuk satu hal, menjadi pegawai tetap di perusahaan ini. Dengan semua informasi itu, Helen mendekati Gohan bukan sebagai atasan, melainkan sebagai sosok yang menawarkan kesempatan emas. Janji yang dia sodorkan terdengar begitu manis.
posisi tetap di Bluestone tanpa perlu menunggu masa percobaan, bonus besar, diikuti fasilitas yang dimiliki sejajar elit, dan juga hidup nyaman tanpa lagi dihantui masalah finansial. Dan yang terpenting, Go-han akan diberikan apartemen yang baru. Namun, semua itu akan diberikan Helen dengan satu syarat. Go-han harus mampu meyakinkan Pak Zhang untuk menandatangani proyek besar yang akan Helen buat dengan cara apapun, bagaimanapun caranya. 转正升职还够你买一套房子的特别奖励，人生逆袭的机会，可遇不可求，选择决定命运。 Mendengar tawaran itu tentu saja Go-han tergiur. Karena selama ini dia sudah berjuang mati-matian hanya untuk bisa diakui. Kini kesempatannya ada di genggaman tangannya. Dia bisa menjadi pegawai tetap. Dan yang lebih penting, dia bisa mempunyai apartemen yang bagus untuk ditinggalinya bersama pacarnya. Awalnya Go-han tentu bimbang. Di satu sisi dia teringat akan pesannya Pak Zhang tentang pentingnya integritas dan idealisme. Tapi di sisi lain, tekanan hidup dan ambisi untuk menjadi karyawan tetap membuatnya tergiur atas tawaran dari Helen. Akhirnya Go-han pun goyah. Dia menerima tawaran Helen, meski itu berarti dia harus mengkhianati guru yang selama ini mengajarinya, guru yang selama ini menerimanya di antara semua orang yang berusaha membuangnya, yaitu Pak Zhang. Go-han pun mulai melancarkan misinya, memanipulasi dokumen agar terlihat meyakinkan. Dan dia memanfaatkan kecerdikannya untuk mengakali situasi tersebut. Pada akhirnya dia pun berhasil memperoleh tanda tangan dari Pak Zhang. Hari selanjutnya proyek dari Helen pun disetujui. Pak Zhang tentu kaget bagaimana dia bisa mendapatkan tanda tangannya. Dan dia menyadari kalau ternyata dia telah ditipu oleh orang yang paling dia percaya, yaitu Go-han. Mengejutkannya, di hari itu juga Pak Zhang memilih untuk resign. Karena dia merasa dia tak bisa lagi bekerja dengan orang yang mengkhianatinya. Apalagi orang itu adalah orang kepercayaannya. Terlebih lagi, dia juga tidak bisa bekerja dengan proyek yang sangat mencurigakan yang dilakukan oleh Helen. Di sisi lain, kepergian dari Pak Zhang tentu saja menjadi kemenangan besar bagi Helen. Sosok yang selama ini selalu menjadi penghalang dirinya itu sudah tiada. 鉴于实习期的优秀表现，蓝石中国投资银行部正式聘用高寒先生成为分析师。谢谢。 Setelah Pak Zhang memilih mundur, Helen mulai membawa Go-han lebih dalam ke inti bisnis Bluestone. Salah satu ujian barunya datang saat Bluestone hendak menjalin kerjasama dengan perusahaan HC, perusahaan manufaktur besar yang sedang mencari pendanaan. Mereka pun rapat. Pihak HC datang dengan penuh percaya diri, menuntut keuntungan perusahaan yang besar. Namun tanpa mereka sadari, Go-han sebenarnya sudah menyelidiki mereka diam-diam. Jauh sebelum rapat dimulai, dia turun ke lapangan menyelidiki proses produksi perusahaan tersebut. Dan hasil pengamatannya, ia menemukan adanya arus pengiriman yang janggal, indikasi manipulasi. Informasi ini dia simpan dalam rapat menunggu saat yang tepat untuk mereka buka perusahaan tersebut. Ketika pihak HC hendak menandatangani kontrak dengan sistem perolehan yang sama besar, Go-han akhirnya membuka semuanya. Dengan tenang, dia memaparkan hasil risetnya. Fakta itu membuat suasana ruangan mendadak hening. Para perusahaan HC kaget sekaligus tersudut karena bukti yang dibawa Go-han terlalu jelas. Awalnya mereka berusaha untuk membela diri, tetapi posisi mereka sudah lemah. Pada akhirnya pihak HC pun terpaksa mengakui adanya kejanggalan tersebut dan memberikan sepakat untuk porsi keuntungan yang lebih besar kepada Bluestone. 请您解释一下，为什么你们产品售出的总量要比购入的原材料还要多？运进码头再拉回来，你们库存确实不少。I suggest we double Bluestone's commission and increase Bluestone's initial shares by 5%. How about that? Apa yang dilakukan Go-han hari itu benar-benar membuat Helen terkesan. Sekarang dia melihat Go-han bukan hanya sebagai seseorang yang berani, muda, tetapi Go-han juga orang yang cerdas. Dan sejak hari itu, posisi Go-han pun resmi diangkat menjadi karyawan tetap. Tak hanya itu, sesuai janjinya Helen, dia juga mendapatkan apartemen yang bagus untuk Go-han tinggal. Sekarang, Go-han benar-benar berubah 180 derajat. Dari seorang anak magang yang dulu hanya dipandang sebelah mata,
Kini dia menjelma menjadi sosok yang berpengaruh dengan gaya hidup yang mewah, apartemen yang mewah di pusat kota, dan tempat tinggal barunya dikelilingi dinding kaca yang tinggi, pemandangan yang indah, dan segala fasilitas yang dulu dia hanya bisa mimpikan ketika dia masih tak punya apa-apa. Lalu Gohan membawa pacarnya, Hui, untuk tinggal bersamanya di apartemen barunya. Begitu masuk di apartemen itu, Hui nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pacarnya yang dulu menumpang di kos sederhana, kini memiliki apartemen semewah ini. Tatapannya penuh haru, bangga dan kagum. Baginya, semua pengorbanan menemani Gohan sejak awal akhirnya terbayarkan. Dan memang, apa yang didapatkan oleh Gohan itu layak dengan perjuangan kerasnya selama ini. 只要能让你觉得幸福，一切都值得。我每天都很幸福。 Tak lama kemudian, Helen mengambil langkah berikutnya. Dia menunjuk Gohan sebagai asisten pribadinya. Gohan diminta mendampingi perjalanan bisnis ke berbagai negara, menghadiri rapat penting, hingga bernegosiasi dengan klien-klien besar. Salah satu perjalanan itu membawa mereka ke Hong Kong. Di Hong Kong, mereka pun mengobrol sampai malam dengan klien sambil mabuk. Saat larut malam, dalam keadaan setengah sadar, Helen meminta Gohan untuk membawanya ke kamar. Gohan berniat pergi setelah memastikan semuanya baik-baik saja, tetapi Helen menahannya. Karena Gohan juga setengah sadar, tanpa dia sadari, malam itu mereka pun bercinta. Keesokan paginya, Gohan terbangun dengan kebingungan dan penuh penyesalan. Tetapi Helen langsung bilang kalau Gohan santai saja. Lagian, Helen tak punya waktu untuk mengurusi urusan hubungan pribadi dan dia tidak menganggap ini serius. Namun tetap saja, bagi Gohan, dia merasa menyesal karena dia telah merasa kalau dia mengkhianati kesetiaan pacarnya Hui selama ini. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat besar digelar di Bluestone. Kejutan terjadi ketika Helen menunjuk Gohan untuk menggantikan posisi manajer senior dalam menangani sebuah mega proyek. Keputusan itu membuat banyak petinggi terkaget-kaget. Bagaimana mungkin seorang karyawan baru yang bahkan belum lama diangkat menjadi pegawai tetap langsung dipercaya memimpin proyek sebesar ini. Namun Helen sudah menetapkan pilihannya dan Gohan masih dibutakan oleh ambisi, langsung menerima tanpa ragu. 我打算把这个项目交给高寒负责。谢谢李总裁。 也请大家相信我，我绝对有信心，也有能力可以接管这个项目。 Ternyata di balik promosi itu, Helen mempunyai rencana licik. Proyek yang dimaksud melibatkan sebuah perusahaan bernama New Life yang dipimpin oleh ayahnya Ha, sahabat lama Gohan. New Life tengah mengembangkan energi terbarukan, sebuah inovasi berani namun membutuhkan modal yang luar biasa besar. Helen tahu betul kedekatan Gohan dengan ayahnya Ha bisa menjadi kunci untuk melancarkan investasinya mereka. Setelah melalui berbagai diskusi panjang antara ayahnya Ha dan juga Gohan, muncul usulan dari Helen yang mendorong Gohan untuk menawarkan sebuah skema finansial yang disebut Bet on Agreement. Skema ini intinya Bluestone akan memberikan dana investasi besar. Sebagai imbalan, New Life harus memastikan harga saham mereka tetap tinggi. Jika saham jatuh di bawah batas tertentu, maka mayoritas saham perusahaan otomatis berpindah ke tangannya Bluestone. Bagi New Life, ini ibarat perjudian finansial. Kalau berhasil, mereka akan dapat modal besar dan perusahaan berkembang pesat. Tapi kalau gagal, seluruh perusahaan mereka bisa hilang. 若二级市场股价跌破10港币，国内要以10港币的价格定向回购蓝氏的全部股份，或者蓝氏可以选择处置红无偿转让10%的股份作为补偿。 Gohan yang sudah dikuasai ambisi terus meyakinkan Ha dan ayahnya untuk menerima tawaran ini. Ia percaya sepenuhnya bahwa inovasi energi hidrogen akan membuat harga saham New Life melesat. Ha sempat ragu karena tahu kondisi perusahaan yang masih rapuh. Tapi tekanan Gohan semakin kuat. Pada akhirnya, Pak Chris, ayahnya Ha, menandatangani kesepakatan tersebut. 如果你是卓能董事长，你会签吗？会。 Tak lama kemudian, Helen menjalankan rencana liciknya. Dia sengaja mengirimkan bukti reservasi hotel atas nama dia dan Gohan langsung ke alamatnya Hui. Tentu saja, melihat itu, Hui merasa hancur.
Dia merasa kalau Gohan telah menyelingkuhi dirinya. Selama ini Hui sudah rela menemani Gohan dari nol. Namun Gohan justru membalas seperti ini. Meski Gohan mencoba menjelaskan, Hui tidak lagi percaya. Dia memilih pergi meninggalkan Gohan sendirian. 我被蓝石录取了。 Bolehkah kau jangan pergi dariku? 家里的开销都要先靠着你，对不 Walau 起啊。 sebentar saja kan datang juga malam tanpa yang menghalangi kita. Bila bukan 每天都这么晚，到底去哪儿？ 最近忙得晕头转向的。 我累了。 Helen pun terus melanjutkan rencananya. Begitu saham New Life mulai diperdagangkan, dia diam-diam bekerja sama dengan pemasok untuk memutus jalur suplai perusahaan. Tanpa bahan baku, operasi perusahaan tersebut lumpuh. Perlahan, harga saham yang semula menjanjikan berubah anjlok drastis. Masyarakat yang awalnya begitu antusias dengan IPO New Life kini dilanda kepanikan. Hari demi hari, grafik saham terus menurun tajam hingga menyentuh titik kritis. Dan saat itulah klausul bet on agreement aktif. Mayoritas saham New Life otomatis berpindah ke tangan Bluestone. Helen hanya tersenyum puas. Bagi Bluestone, ini kemenangan besar. Tetapi bagi New Life, ini adalah kehancuran. 放心啊，我会 尽快筹措资金。 Dampak kehancuran perusahaan New Life tidak hanya merugikan perusahaan itu saja, tetapi juga menghancurkan banyak orang. Pak Chris, ayahnya Ha, stres berat karena perusahaan yang ia bangun seumur hidup hancur dalam sekejap. Penyakit jantungnya pun kambuh, hingga pada akhirnya dia meninggal dunia. Karena itu, Ha pun hancur secara mental. Dia kehilangan ayahnya, kehilangan perusahaan keluarga, dan merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri, yaitu Gohan, yang justru menjadi orang yang mendorong mereka untuk menandatangani perjanjian yang berbahaya dan menipu ini. 原来是欺骗我们呀！滚！他们还有脸来啊你！他们那么是让你做什么？ Bagi Gohan, semua ini menjadi mimpi buruk. Dia mungkin berhasil mendapatkan yang diinginkannya dulu ketika dia masih miskin, status karyawan tetap, jabatan yang tinggi. Tetapi semuanya harganya sangat mahal. Semua orang yang dia kenal hancur akibat dari keputusannya. Karena dihantui rasa bersalah, Gohan kehilangan arah. Dia sadar bahwa ambisinya telah membutakan matanya. Janji yang ia buat pada Hui terasa hampa. Bagaimana mungkin dia bisa membanggakan dirinya jika kesuksesannya berdiri di atas kehancuran banyak orang. Di tengah keputusasaan itu, Gohan berdiri di atap gedung Bluestone, tempat yang dulu dia kerap gunakan dengan Pak Zhang untuk menenangkan pikirannya. Angin pun menusuk tubuhnya, seolah-olah ikut menyuarakan kehampaan yang dia rasakan. Untuk sesaat, Gohan benar-benar terpikir, apa aku mengakhiri hidup saja dengan melompat dari sini mengakhiri semuanya. Namun sebelum melakukan hal nekat tersebut, dia menekan satu nomor yang dia takut untuk hubungi. Tapi rasanya orang ini adalah orang yang pantas untuk dia ceritakan, yaitu gurunya, Pak Zhang. Meski hatinya penuh kecewa, Pak Zhang tetap datang. Tatapannya keras, penuh kekecewaan. Tapi jauh di balik itu, Pak Zhang masih mempunyai sedikit harapan untuk murid yang pernah dia banggakan dulu. Dia tahu kalau dalam hati sebenarnya Gohan mempunyai rasa idealisme itu. Gohan masih orang yang baik. Pak Zhang pun hadir di sana dan memberikan Gohan sepatah kata.
Seorang laki-laki bisa dihancurkan berkali-kali, tetapi ia tak bisa dikalahkan. Kata-kata itu menyalakan kembali semangat Gohan. Dia memutuskan untuk bangkit, memperbaiki kesalahannya, dan merebut kembali apa yang telah hilang. A man can be destroyed, but not defeated. 你教我的，求你了，师傅。 Dia pun terpikirkan sebuah ide, tetapi ide ini penuh resiko. Jika gagal, reputasinya akan hancur total. Ia tidak hanya keluar dari Bluestone, tapi juga tak akan pernah kembali ke dunia finansial. Tetapi Gohan tak peduli, dia rela menanggung semua resiko itu, asalkan dia bisa menebus kesalahan yang telah buat. Dia mengaku sudah terjebak dalam ambisi buta dan kini hanya menginginkan satu hal, yaitu menebus dosa-dosanya. Dia tahu dia tak bisa menghidupkan ayahnya Ha lagi. Dia juga tahu dia tak bisa mengembalikan uang-uang orang-orang lain yang telah investasi di perusahaan yang telah ditipu oleh Bluestone ini. Tetapi ia masih berusaha untuk memperbaiki apa yang tersisa. Gohan pun memberanikan dirinya untuk mendatangi sahabatnya Ha. Dengan tulus, ia meminta maaf. Dia bilang kalau dia menyesal. Dan satu-satunya keinginan yang tersisa hanyalah menghidupkan kembali perusahaan ayahnya Ha yang sudah ayahnya Ha susah payah bangun. Awalnya Ha menolak, rasa marahnya begitu dalam. Namun setelah mendengar penjelasan Gohan dan melihat kesungguhan hatinya, perlahan hatinya Ha luluh. Dia pun memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua untuk Gohan. 我已经在蓝石辞职了，当着楚叔叔的面，希望你再信我一次，我会帮你把卓能夺回来。 Dengan restu Ha dan bimbingan Pak Zhang, Gohan mulai menyusun rencana balasan. Sebuah strategi beresiko tinggi yang bisa mengembalikan New Life sekaligus menghancurkan permainan Helen. Mereka tidak memilih cara frontal, semuanya dirancang seperti langkah catur yang halus. Pertama, mereka mengupayakan kehadiran investor besar dari Timur Tengah, bukan untuk membeli langsung, melainkan untuk menciptakan persepsi pasar bahwa ada pembeli serius yang siap mengambil alih kendali. Persepsi itu penting di pasar modal, keyakinan seringkali menghasilkan realitas. Setelahnya, mereka pun memanipulasi narasi publik lewat saluran media sosial. Sementara publik mulai tergiur dengan hal tersebut, langkah ketiga pun dijalankan. Mereka membeli saham New Life dalam porsi besar saat harga masih rendah, bekerja sama dengan sekuritas yang sudah disiapkan, dan ketika permintaan sengaja ditingkatkan dan ekspektasi pasar membesar, harga pun mulai naik tajam, memaksa pihak yang memegang posisi short atau yang membeli di harga tinggi untuk menutup posisi mereka. Dan ini dinamakan short squeeze. Jika semua berjalan sesuai rencana, efeknya bukan sekedar mengangkat harga saham, tapi juga membuat Helen dan Bluestone terjebak pada posisi finansial yang sangat merugikan. Rencananya pun dimulai, sentimen positif berhasil membuat harga saham New Life perlahan naik. Helen pun menjadi panik. Dia tahu jika Bluestone kehilangan mayoritas, reputasinya akan hancur. Maka ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membeli sebanyak mungkin saham, meskipun harganya saat ini sudah melambung tinggi. 通知牛弟，联合出资争股，有多少买多少，有多少给我买多少，这打给所有小股东怎么样？你这还有10万股，赶紧去买呀！ Sementara itu, Gohan, Ha, dan Pak Zhang terus mendorong harga naik. Pasar pun langsung bergolak, harga saham New Life melonjak sangat pesat. Dan di titik inilah, Bluestone sudah membeli terlalu banyak harga yang tinggi, sementara mayoritas saham sudah diamankan oleh kubu dari Gohan. Dan di waktu inilah, Ha langsung memutuskan untuk menghentikan perdagangan saham dengan alasan perombakan manajemen. Tentu saja, tindakan ini langsung menghancurkan Helen dan Bluestone karena mereka terjebak di harga saham yang tinggi dan mereka tak bisa menjualnya lagi. Uang mereka pun nyangkut semua di perusahaan ini. Gohan dan Ha pun berhasil membalaskan dendam mereka kepada Helen, meskipun mereka harus menghadapi konsekuensinya karena apa yang mereka lakukan tercium oleh pihak berwenang. Dan pada akhirnya mereka harus mendapatkan hukuman. Tapi bagi Ha ini bukan masalah, karena ini setimpal daripada dia harus melihat warisan ayahnya hancur di tangan orang yang serakah. Bagi Gohan sendiri, ini hukuman yang pantas untuk apa yang dilakukannya. Sementara itu, Helen yang dulu begitu percaya diri, kini dia jatuh terpuruk. Reputasinya hancur, kekuasaannya lenyap. Ia marah besar pada Gohan, tapi bagi Gohan, semuanya sudah selesai. Keserakahan Helen adalah penyebab utama semua tragedi ini, dan akhirnya
dia pun terjatuh juga. Meskipun sudah tidak bekerja di Bluestone lagi setelah semua berakhir dan tak mempunyai apa-apa lagi, Gohan berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Dia pun mendatangi pacarnya, Hui, berusaha menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Meski dia tahu kepercayaan itu sulit kembali, tetapi Gohan berjanji pada dirinya sendiri untuk dia tak lagi terjebak ke dalam ambisinya dan ke dalam permainan-permainan yang busuk seperti ini. Di akhir film, terlihat Gohan yang akhirnya memilih untuk ikut gabung ke perusahaan finansial pribadi yang didirikan oleh Pak Zhang. Di situ mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu mencari keuntungan tanpa harus mengorbankan orang lain.